一进行式。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 12. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Xiaofan kembali bertemu dengan Raja Binatang Iblis, di mana ia mengajaknya untuk minum bersama. Selain itu, Raja Binatang Iblis juga mulai menceritakan tentang kisahnya dan betapa sedihnya dia yang harus kehilangan gadis yang ia cintai. Pertemuan kali ini mungkin hanya minum-minum saja, namun kedepannya Raja Binatang Iblis tidak tahu apa yang akan terjadi di antara mereka. Di sisi lain terlihat kalau Xie Huan dan juga rekan-rekannya telah dijebak oleh sosok kuat yang membuat mereka sulit untuk keluar dari tempat itu. Untung saja ada Zhou Yichu yang mencoba untuk berkomunikasi agar dapat membebaskan kedua rekannya. Hanya saja masalah tidak berhenti sampai di situ, karena sosok hantu ini ingin menghabisi mereka. Sekali lagi mereka mendapatkan bantuan dari Xiaofan yang tahu siapa sosok di balik formasi itu. Pada akhirnya Xiaofan pun berhasil menyelamatkan mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan telah terjadi antara Xiaofan berhadapan dengan tetua hantu, di mana setiap serangan yang dia lakukan sangat mudah untuk dirinya atasi. Hanya saja yang menjadi masalah di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh tetua tersebut, yang dapat dengan mudah membawa Xiaofan berpindah tempat. Setiap lonceng yang dia bunyikan, entah kenapa Xiaofan seakan-akan tidak mampu melakukan penyerangan kepadanya. Padahal sudah beberapa kali Xiaofan hampir mengenainya. Untung saja dia itu dapat menyadari hal tersebut, yang mana ini adalah ulah dari tulang yang ada di tongkatnya. Jadi Xiaofan akan mencoba mencari cara mengatasi hal itu. Tapi ini tidaklah semudah yang dia kira. Hingga Xiaofan pun mendapatkan sebuah ide yang cukup pintar, di mana dia diam-diam memasukkan sebuah serangan tersembunyi, yang mana hal itu seketika saja mengenai loncengnya. Padanya Xiaofan berhasil mengalahkan tetua hantu, namun formasi yang dia gunakan masihlah berfungsi. Jadi tetua hantu ini masih hidup dan segera melakukan penyerang balik kepadanya. Untung saja Xiaofan menyadari hal itu dan sekali lagi dia dapat menghabisinya. Namun lagi dan lagi tetua hantu itu hanyalah sebuah boneka. Tetua hantu memuji kekuatan Xiaofan, jadi tidaklah heran mengapa dia bisa menjadi wakil pemimpin sekte Raja Hantu. Ia penasaran akan seberapa banyak Xiaofan menghabisi bonekanya. Namun yang pasti, Xiaofan hanya memiliki satu tubuh. Jadi jika dirinya lengah, maka Xiaofan akan mati di tangannya. Namun untuk bisa mengalahkan Xiaofan tidaklah semudah yang dia kira. Seberapa keras pun tetua hantu mencoba untuk menghabisinya, semua itu tidak ada gunanya. Kini dirinya yang harus memikirkan rencana lain, pasalnya para bonekanya sudah dihabisi oleh Xiaofan. Tetua hantu mulai mengeluarkan sesuatu supaya dapat menyerangnya, di mana dia itu tengah menyerap kekuatan dari hantu-hantu di sini. Xiaofan mencoba menghentikan hal itu, tapi malah dirinya yang harus masuk ke dalam jebakan, yang mengakibatkan dirinya tertekan oleh formasi sihir. Untung saja ia masihlah dapat memberikan perlawanan dan kembali melakukan penyerangan kepadanya. Akan tetapi muncullah sosok yang bersembunyi di senjata sihirnya. Serangan yang begitu kuat pun telah diarahkan kepada Xiaofan. Hal ini tentu sangatlah sulit untuk dirinya tahan. Ditambah tetua hantu mencoba untuk memanfaatkan kesempatan itu. Xiaofan menahannya dengan teknik lonceng emas, tapi dia itu menggunakan boneka lain agar bisa menyerang Xiaofan. Padanya serangan itu pun telah berhasil mengenai tubuhnya dan mengakibatkan Xiaofan harus terluka cukup parah. Ditambah berbagai serangan langsung saja dilancarkan untuk dapat menghabisinya. Sayang sekali itu bukanlah tubuh Xiaofan yang asli. Pasalnya dia telah menggunakan teknik darah untuk bisa membentuk klonnya sendiri. Hal ini tidaklah bisa dirasakan oleh tetua hantu. Tetua hantu memintanya untuk mengakhiri pertarungan ini.
Sedangkan Xiaofan sendiri penasaran siapa sebenarnya identitas asli dari tetua hantu, karena bagaimanapun kekuatannya tidaklah main-main. Tujuan dari tetua hantu di sini hanya ingin melihat keseruan pada Gunung Xinyuan. Di sisi lain, Jin Susu bersama para murid elit lainnya telah sampai di sebuah tempat, di mana di sana ada serangga yang menyerap sebuah kekuatan, yang kemungkinan besar lawan mereka adalah binatang iblis. Xiao Yichai meminta untuk membentuk sebuah pertahanan karena mereka harus mengganggu serangga ini. Selain itu, mereka juga harus mengatasi para serangga lainnya, supaya dapat dengan mudah mengatasi induk serangga. Rencana Xiao Yichai dan yang lainnya pun berjalan dengan lancar. Jadi di saat perhatian serangga itu teralihkan, Lu Shuqi pun menyerangnya dari belakang. Namun kekuatan dari serangga ini terlalu kuat dan bahkan mampu memblokir serangannya. Kini para serangga pun melakukan serang balik. Fasa menyarankan untuk tidak terlalu fokus kepada para larva. Lebih baik mereka menyerang Raja Iblis di sana saja. Karena dengan gitulah para larva itu tidak akan dapat menyerang mereka. Lu Shuqi sendiri menjadi incaran utama dari para larva. Karena bagaimanapun hanya dia yang di luar pelindung. Melihat ada sebuah celah, Xiao Yichai bersama yang lainnya mulai melakukan serangan balik, begitu pula dengan Lu Shuqi. Tapi di saat serangan mereka hendak mengenai serangga tersebut, ia tiba-tiba saja melakukan serangan balik. Bahkan serangan yang dia lakukan itu sangatlah cepat dan cukup membuat semua orang terpental. Untung saja rekan-rekan mereka memberikan bantuan. Dengan teknik yang Shuqi miliki, iblis ini pun berhasil mereka tahan. Berbagai serangan pun langsung saja mereka siapkan untuk bisa menghabisi serangga iblis itu, karena inilah satu-satunya kesempatan mereka menghabisinya. Namun serangga ini membelah dirinya supaya bisa melarikan diri. Kembali kepada Xiaofan, di mana ia masihlah penasaran dengan tujuan sebenarnya tetua hantu, dan apakah menurutnya jalan kebenaran memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan ini. Baginya itu bisa saja terjadi, ya meskipun hanya 30% peluang mereka. Karena menghadapi para binatang iblis bukanlah perkara yang mudah. Mereka memang kalah pada jalur lurusan, tapi jalan kebenaran pasti belajar mengenai pertarungan sebelumnya. Tapi masih ada 9 Raja Iblis yang perlu mereka hadapi. Satu-satunya peluang mereka untuk menang adalah teknik pedang Juxian. Bagi Xiaofan, itu masihlah belum cukup. Ia bahkan takut formasi ini tidak akan bisa menekan gelombang binatang buas yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi tidaklah banyak binatang buas yang memiliki kepintaran. Jika para pemimpin binatang buas dikalahkan, maka formasi mereka pasti akan berantakan. Itulah satu-satunya kesempatan untuk mereka unggul. Bagi Xiaofan, mengalahkan Raja Iblis bukanlah perkara mudah. Bahkan bagi formasi pedang Juxian sekalipun. Tetua hantu yakin betul kalau Xiaofan masihlah belum tahu kalau sekte Xinyun memiliki hal yang lebih kuat lagi. Kembali kepada Shuqi bersama para murid lainnya. Mereka telah gagal melakukan penyerangan kepada serangga sebelumnya. Mereka pun mulai berpikir untuk menggunakan sebuah larangan juga. Namun dibutuhkan larangan super besar agar bisa mengurung mereka. Shuqi pun membuat rencana dengan memanfaatkan api. Mereka akan membakar seluruh hutan menjadi formasi api besar. Kekuatan dari lembah Fengxian sangatlah diandalkan di sini. Pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan para serangga yang mulai dibawa masuk ke dalam jebakan. Shuqi lah yang akan menjadi umpannya. Ketika para serangga sudah masuk ke dalam hutan, para murid lembah langsung saja menyiapkan formasi api besar. Selama formasi itu diciptakan, mereka tidaklah boleh membiarkan para serangga keluar. Jadi sebuah formasi lainnya pun diciptakan untuk melakukan pengurungan. Perlahan-lahan namun pasti ada begitu banyak serangga yang telah berhasil dilenyapkan. Kini mereka hanya perlu menunggu waktu saja agar induknya lemah. Di saat waktu yang tepat, kini adalah giliran Fasa untuk melakukan penyerangan di dalam formasi tersebut. Tidak hanya ini saja, namun Lu Shuqi juga memberikan serangan agar bisa menghabisi induk serangga. Dalam pertarungan yang singkat itu, Shuqi pun telah berhasil menumbangkan serangga ini. Namun tak mengapa terdapat batu-batu yang muncul diikuti juga oleh energi spiritual. Sepertinya serangga iblis itu masihlah belum mati.
Untuk tahu apa yang terjadi, mereka pun akan melakukan pemeriksaan. Jeng Susu merasa ini tidaklah begitu asing. Jadi dia pun mencoba mengingat mengenai apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Jeng Susu menyadari kalau ini adalah sebuah bahaya besar. Benar saja, 4 benda tadi ternyata bukanlah sebuah batu, melainkan sebuah telur. Yang mana keempat serangga pun keluar dan langsung saja melakukan penyerangan balik kepada mereka. Mendapatkan serangan mendadak ini mengakibatkan Suki bersama yang lainnya harus terluka cukup parah. Bahkan di sini kondisi mereka benar-benar sangatlah buruk, sebab akan berhadapan dengan 4 raja iblis sekaligus. Mereka juga memiliki kemampuan 4 elemen dasar. Tidak hanya itu saja, mereka juga terjalin dari hati ke hati. Maka sudah jelas kalau kerjasama yang mereka miliki akan sangat menyulitkan. Xiao Yichai menyarankan mereka untuk membagi kelompok supaya bisa menghadapi para serangga. Hanya saja para serangga ini tidaklah membiarkan hal itu. Sebuah serangan mulai mereka ciptakan. Diringin kalah, Jeng Susu bersama yang lainnya telah membentuk sebuah formasi untuk bisa menahan serangan tersebut. Sedangkan serangan para serangga itu telah terarah kepada mereka, yang mana saat itu juga semua orang telah berusaha untuk membentuk pertahanan. Berhubung serangan ini masihlah dapat mereka tahan, jadi Suki mulai bertindak untuk melakukan penyerangan kepada salah satu serangga yang mengendalikan elemen api. Sedangkan rekan-rekan lainnya juga mulai bertindak untuk dapat melakukan penyerangan kepada para serangga lainnya. Mereka semua saling bekerjasama satu sama lain dengan memisahkan keempat serangga itu. Maka dengan begitulah peluang mereka untuk dapat menang bisa lebih tinggi. Berkat kerjasama yang begitu apik di antara mereka, pada akhirnya keempat serangga ini pun telah berhasil dikalahkan. Pada akhirnya pertarungan ini pun telah berhasil mereka menangkan. Jeng Susu sangatlah kesal karena hanya demi ambisi saja, Raja Binatang telah menyebabkan kekacauan yang begitu besar. Ia pun penasaran kapan kehidupan bisa menjadi lebih tenang. Bagi Lusuki, selama mereka tidak menangkap pelaku utamanya, maka kekuatan ini tidak akan pernah berhenti. Maka kekacauan ini tidak akan pernah berhenti. Sedangkan di sisi tetua hantu sendiri, dia tahu betul kalau Xiaofan pasti akan pergi ke Gunung Xinyuan, karena di sana ada seseorang yang ingin dia lindungi. Padahal di sana terdapat begitu banyak bahaya, namun Xiaofan tetap memutuskan pergi. Tetua hantu meminta Xiaofan bertemu dengan Xing Yunzi, pendiri dari sekte Xinyuan. Ia bukanlah sosok sembarangan karena memiliki kemampuan yang hebat. Bahkan harta karun sekte Xinyuan, yakni pedang kuno Yuxian, berasal dari tempat tinggalnya. Hanya ketua sekte saja yang dapat memasuki gua tersebut. Ini adalah gua bulan fantasi, sebuah tempat rahasia untuk melatih kekuatan spiritual. Sepertinya Xiaofan harus pergi ke gua Huanyu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.